Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Keluarga. Hari ini Rabu 10 Mei 2023. Baiklah, sebelum kita memulaikan tugas tanggung jawab kita di hari ini, sebagai suami, istri, anak-anak, bahkan kita semua, Bapak Ibu yang berkenan mendengarkan pelayanan kami, mari kita mendasari semua kegiatan kita dengan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami dalam Yesus Kristus, yang oleh tuntunan dan kasih setiamu telah mempertibakan kami melewati malam yang penuh pergumulan. Kami ada lagi di hari yang baru untuk memulaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami mohon biarlah kiranya penerangan Roh-Mu yang kudus bagi kami saat di mana kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, supaya firman ini akan memberikan kami kekuatan bahkan semangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami semua, sehingga firman ini menjadi firman-firman yang hidup melalui kehidupan kami yang nyata dimanapun kami berada. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jemaat yang diberkati Tuhan, sahabat renungan keluarga, kita akan membaca bagian firman Tuhan di minggu berjalan dalam Kejadian pasal 39 pada ayatnya yang ke-7, 8, dan ayatnya yang ke-9. Mari kita mendengarkannya, saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saya disebut orang-orang yang berbahagia. Kata Yesus, yang bertelinga hendaklah mereka mendengarkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur sungguh karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini di hari ini, memulaikan tugas dan tanggung jawab. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara-saudara yang sering-sering membuat kita manusia jatuh di dalam dosa. Ada yang orang menyebutkan karena kekuasaan, ada juga yang menyebutkan karena wanita, dan ada juga yang menyebutkan karena materi atau uang. Dan tiga hal ini juga diceritakan di dalam Alkitab, baik pun Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, bagaimana dengan cerita kita, khususnya di bagian pembacaan kita, yakni di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39, yang bercerita tentang Yusuf di rumah Potifar. Sebuah ujian yang sangat luar biasa, ujian tentang kesetiaan seorang pemuda yang Tuhan izinkan terjadi untuk mengukur sejauh mana kesetiaan Yusuf kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, memang tahapan ujian yang dialami oleh Yusuf adalah sebuah tahapan ujian yang sangat luar biasa. Boleh saya sebut sebagai
puncak dari ujian seorang lelaki atau seorang pria. Andaikan saja saudara-saudara, Bapak Ibu, jika Yusuf tidak memiliki integritas dan karakter Kristiani yang baik, maka dia pasti akan mengingkari kesetiaannya kepada Tuhan. Pada ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan bahwa selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa pandangan cinta birahi yang muncul dari dalam diri istri Potifar itu akibat dari sebuah tatapan yang mungkin juga bukan tatapan pertama, tetapi mungkin saja tatapan itu sudah terjadi berulang-ulang kali. Karena dikatakan bahwa di dalam rumah tidak ada orang, hanya mereka berdua. Sehingga tatapan-tatapan itu sering-sering terjadi antara istri Potifar dan Yusuf. Diam-diam istri Potifar menaruh cinta dan kemudian ada nuansa atau perasaan suka yang kemudian dikatakan dengan kalimat birahi. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf justru tidak menghiraukan keinginan istri Potifar itu. Nyata-nyata sekalipun istri Potifar menyampaikan secara terbuka bahwa dia ingin untuk tidur bersama Yusuf, seorang pemuda yang ganteng, paras dan cantik, serta manis pandangan dan situasi pribadinya yang menunjukkan bahwa dan sekaligus membuat istri Potifar terpukau dengan keberadaan seorang pemuda yang ganteng yang hidup hanya berdua. Yusuf bukan seorang yang hebat pada saat itu, dia hanya seorang budak yang bekerja di rumah tuannya Potifar. Sebagai seorang budak tentu dia tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan seorang Potifar yang adalah pembesar, pegawai istana, kepercayaan dari Raja Firaun. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bahkan sebaliknya Yusuf menasihati istri Potifar dengan mengatakan pada ayatnya yang ke-9, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ungkapan ini sekaligus mempertegas keyakinan dan integritas pribadi Yusuf terhadap Allah yang dia sembah. Dia tetap ada pada komitmen untuk hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan itulah yang mengantarkan Yusuf untuk menikmati kehidupan walaupun dia menjalani dengan berbagai persoalan dan pergumulan. Potifar punya hak untuk melakukan apa saja karena dia punya kuasa kepercayaan Firaun. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Potifar menurut catatan beberapa penafsir bahwa sebetulnya Potifar juga tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh istrinya. Jika dia saja percaya apa yang dikatakan oleh istri secara utuh, maka dipastikan Yusuf tidak akan hidup lagi. Tetapi demikianlah bahwa kesetiaan seseorang kepada Allah tidak akan bisa, apalagi menghalangi rencana Tuhan bagi orang yang berpaut dan setia kepadanya. Oleh karena itu Yusuf hanya dipenjarakan, bukan dihukum mati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, konspirasi seperti begini sering terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa Indonesia, kita baru saja melewati sebuah konspirasi yang telah terjadi, yang kemudian telah diputuskan oleh pengadilan, ada yang dihukum mati, suami istri, dan saya kira saudara dan saya mengetahui itu.
Tetapi yang terpenting bagi kehidupan kita sekarang ini, di hari ini, catatan firman ini mengingatkan kita, baik sebagai suami istri, mari kita jaga kekudusan rumah tangga kita masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, kita betul-betul menghargai keluarga kita dengan tetap setia kepada janji kita masing-masing. Mungkin saja sekarang ini saudara yang menyaksikan tayangan ini, suami dan istri sementara berpisah karena tugas dan tanggung jawab membuat suami dan istri berpisah untuk sementara di berbagai tempat yang berbeda. Dalam konteks seperti begini, saudara dan saya diajak untuk mari kita menjaga kewibawaan, kekudusan keluarga kita masing-masing. Bahwa cobaan, godaan itu tidak pernah berhenti, akan menghantui kehidupan, merongrong kehidupan kewibawaan keluarga kita masing-masing. Mari kita belajar dari seorang tokoh pemuda hebat, Yusuf, agar kita mampu menjaga kewibawaan kita, menjaga kesetiaan kita, menjaga pribadi kita, sehingga betul-betul keberadaan hidup kita menjadi bermakna bagi kehidupan, baik itu di tengah-tengah keluarga, tetapi juga bagi kehidupan kita secara menyeluruh di tengah-tengah jemaat, bangsa, dan masyarakat. Dan oleh karena itu, biarlah firman ini akan memberikan landasan bagi kehidupan saudara dan saya untuk melangkah di hari ini, besok, dan seterusnya dengan tetap setia, berpegang teguh pada janji kita teristimewa, janji kita kepada Kristus. Janji itu adalah karakter kehidupan Kristiani kita yang membuat kita tetap bertahan pada integritas kita yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah, karena kami boleh menikmati kehidupan ini, dan bahkan lebih khusus kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Kami berdoa kiranya firman ini memberikan kami kekuatan, semangat, bahkan sukacita tersendiri bagi kehidupan kami, baik sebagai suami, istri, anak-anak, persekutuan jemaat, untuk memulaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana Tuhan percayakan di atas pundak kami masing-masing. Apapun profesi kami, ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati semuanya apa yang kami lakukan di hari ini. Anak-anak kami, suami, istri, orang tua kami, saudara-saudara kami, baik yang jauh dan dekat, dimanapun mereka berada. Mungkin karena tanggung jawab kami hidup berpisah satu dengan yang lain. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan menjaga dan memberkati kehidupan kami semua, teristimewa kami boleh menjaga komitmen dan iman kami serta janji kami kepada Tuhan terhadap kesetiaan kami sebagai suami, istri, kepada Tuhan sebagai Sang Pemberi kehidupan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa bagi mereka semua yang sempat mendengarkan tayangan renungan harian keluarga di pagi hari ini, maupun di saat-saat di mana mereka boleh menikmatinya. Apapun persoalan dan pergumulan mereka, kami berdoa Tuhan memberkati dan biarlah kiranya hidup mereka semua tetap ada dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Mulai dari pimpinan jemaat, para pelan-pelan khusus, para pendeta yang melayani dengan penuh kesungguhan, bahkan semua jemaat dari kolom 1 sampai kolom 29 secara khusus, tim multimedia yang boleh memberi diri untuk mengambil gambar dan mengedit semua tayangan-tayangan yang boleh kami berikan melalui channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Diberkatilah kehidupan mereka semua.
mereka yang menikmati sukacita karena pertambahan usia, tetapi juga pertambahan usia perkawinan, sukacita kiranya akan melengkapi rasa syukur mereka semua, dan ajarlah kami semua untuk selalu terus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini, Rabu tanggal 10 Mei 2023. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang merayakan hari ulang tahun pribadi, tapi juga hari ulang tahun perkawinan. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam sukacita secara pribadi, tetapi juga bersama-sama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati,